Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya Pak Panji. Eh, kita hari ini akan belajar sistem komputer. Kalau kemarin kita sudah belajar fisika, tapi ingat, materi hari ini nanti yang kalian akan lakukan atau kalian rangkum pada materi hari ini. Sebelum kalian melakukan materi hari ini, lakukan dulu tugas fisika yang kemarin. Kalian masuk ke dalam YouTube atau video yang saya berikan dan kalian catat materinya, lalu kalian rangkum semua pembicaraan saya, dengarkan secara baik-baik, lalu kalian tulis di buku tulis, lalu kalian kirim ke WA. Nah, masih ada beberapa siswa yang belum kirim ke WA. Setelah kirim ke WA, baik screenshotnya, ya, baik screenshotnya maupun hasil dari rangkumannya itu belum di WA ke Bapak. Setelah kalian sudah WA, baru kalian masuk ke dalam Google Classroom-nya. Lalu kalian komen di situ, di GCR-nya, di Google Classroom-nya. Ya, di mata pelajaran saya. Jangan lupa komen ya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas dari sistem komputer hari ini, tugasnya sama, masih mencatat rangkuman dari mata pelajaran hari ini, yaitu sistem komputer, mata pelajarannya sistem komputer, yaitu babnya yaitu tentang dasar-dasar mikrokontroler. Kalau kemarin kalian sudah belajar dasar-dasar elektronika, mulai dari kapasitor, resistor, terus alatnya apa-apa aja. Kalian sudah kemarin belajar kan? Ada bagaimana membuat flip-flop kemarin kan? Nah, jadi elektronika dasar, dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu di sistem komputer itu ternyata dekat dengan kita gitu kan. Yang lampu yang kemarin saya bilang. Ternyata yang lampu misalkan merah, kuning, hijau, biru gitu kan, yang biasanya ditaruh di depan rumah, biasanya 17 Agustusan kita lakukan gitu kan. Kadang pakai lampu itu kan flip-flop. Nah, sekarang mikrokontroller ini lebih 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 apa ya? Lebih jauh dari elektronika. Jadi elektronikanya tuh udah lebih sangat kompleks gitu. Tapi kita belajarnya dasar-dasarnya aja. Nah, kita masuk ke ininya ya. Oke. Nah, ini. Nah, sebenarnya pengertian mikrokontroler itu apa sih? Nah, nih mikrokontroler itu adalah merupakan mikrokomputer dalam keping tunggal atau single chip, ya. Mikrokomputer berbeda dengan mikroprosesor, ya. Sebuah mikrokontroler telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka input atau output, sedangkan dalam mikroprosesor hanya berisi CPU saja. Nah, bisa ya bedainnya ya. Jadi mikrokontroler terbagi menjadi 3 nih. Nanti ada macam-macam nih mikrokontroler itu. Jadi gini intinya. Inti dari mikrokontroler itu adalah saya contohin aja ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh yang simple banget gitu. Contoh di bel. Bel, kamu tahu nggak? Di rumah kamu yang ada bel nih, tet, tet, terus kadang-kadang suka bunyi teneneneneneneneng, teneneneng, teneneneng. Nah, itu siapa sih yang bekerja sebenarnya? Itu yang bekerja adalah IC. IC apa namanya? IC microcontroller. Jadi, IC microcontroller itu adalah, jadi itu berupa IC. Nih, IC-nya seperti ini nih. Saya kasih lihat nih. Ya. Jadi kalian, ini teorinya nih, nanti kalian catat nih. Nih, saya klik dulu ya. Di sini ada input, ada pengertian dari input output. Nih, ada pengertian di input dan output.
Tadi ini pengertian dari microcontroller, ya kan? Nah, terus perbedaan dari microcontroller dengan microprosesor itu apa aja, ya? Nah, ini port input output pada micrometer, ya. Ini. Terus, nah ini yang saya bilang. Ini IC microcontroller. Ini yang 16 pin. Nih, di sini kakinya kalau kamu pernah bongkar, kamu coba bongkar elektronik yang apa ya? Yang saya bilang tadi bel misalkan kalau ada udah rusak kamu bongkar, itu pasti dia ada bentuknya warna hitam. Itu kakinya banyak. Nah, ini namanya kaki pin. Nih, kaki pin nih. Nah, ini pin IC microcontroller yang pinnya ada 16. Nah, ini ada 16 ini fungsinya berbeda-beda nih. Nih, ada PB0, PB1 sampai dengan PD7 nih. Ini fungsinya beda-beda. Nah, fungsinya buat apa aja? Ini fungsinya. Oke. Nih, ada fungsi FCC itu buat apa? Satu dayanya, ya kan? Buat apa namanya? Sumber daya awalnya. GND itu ground, ya. Jadi arus yang masuk keluarnya itu dari ground GND, ya kan? Ground. Jadi biar dia nggak nyetrum, biar itu harus ada ground. Bahkan komputer itu juga ada groundnya gitu. Agar pada saat ada petir dia masuknya ke ground, ke bawah, ke tanah ya. Ground itu biasanya ke tanah. Oke. Nah, ini fungsi PB7, PB6 tadi, terus PB0, PB1, terus nah ini fungsinya. Fungsinya macam-macam, buat timer, ada yang buat JTAG nih ya kan, ada analognya, ada timernya, ada counternya ya kan. Nah, terus ada yang berfungsi untuk outputnya. Nah, nanti saya jelasin nih ya. Nah, nih, ini agar kalian bisa mencatat aja nih. Saya klikin semua satu-satu dulu. Oke. Nah, tuh untuk isolator. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebenarnya microcontroller ini buat apa, Pak? IC ini buat apa, Pak? Kita contohkan yang paling dasar aja gitu dalam apa itu? Bel, ya kan? Bel rumah yang kita biasa kalau ada tamu dipencet gitu kan. Jadi, Pak, kenapa pada saat saya pindahin atau kalau saya pencet dia akan apa namanya berpindah gitu, akan berpindah suaranya jadi suara bunyinya akan berbeda, musiknya akan berbeda-beda gitu. Nah, semua data-data itu di save-nya di mana sih? Save-nya di IC microcontroller ini. Jadi perintahnya nih, misalkan nih ada perintah nih, kalau dipencet, kalau dia on, ya kan? Kalau ada aliran aliran arus masuk ke dalam si IC, maka dia on. Kalau dia on, maka dia akan bunyi. Nah, kalau diklik misalkan nih, diklik yang kedua kan jadi kan ada pencetannya berbeda tuh antara pencet bel sama mengubah suara pasti beda ya. Nah, kalau itu dipencet, maka nah ini masuk lagi nih. Nah, itu dari mana? Dari aplikasi. Aplikasinya berupa apa? Macam-macam. Ada yang basisnya data, mikro C++, ada yang bisa pakai C++, ada microcontroller datanya sendiri gitu kan. Nah, itu diedit. Jadi itu masuknya ke dalam database konfigurasi data. Nah, nanti diedit tuh. Kalau misalkan ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya, bukan pakai bahasa pemrograman ya. Kalau pakai bahasa pemrograman itu C++. Ini karena kalian masih SMA, saya jelaskannya pakai bahasa Indonesia aja, bahasa kata-kata gitu. Jadi sebenarnya ini bahasa pemrograman. Jadi kalau misalkan dipencet atau on, maka dia akan berbunyi. Nah, itu masuknya kemana? Data bahasa pemrograman itu larinya kemana? Ke IC. IC apa? IC microcontroller. Yang tadi tuh, yang ada 16 pin ini. Nih.
Nah, ini. Jadi intinya adalah